Hai, hello guys. Terima kasih buat Anda yang tengah merapat, gandeng erat dengan channel penuh sahabat. Inilah kami, Sinema Nyonya. Bagaimana kabar Anda guys? Semoga hari Anda tetap sehat dan penuh semangat. Kali ini, kembali Nyonya akan isi harimu dengan sajian rangkum cerita dari film yang berjudul Brokeback Mountain yang digarap apik oleh sutradara yang bernama Ang Lee dan rilis di tahun 2006 guys. Film ini diperankan total banget oleh aktor keren bernama Heath Ledger yang memainkan peran sebagai Ennis Delmar dan dipasangkan bareng dengan aktor yang tak kalah populernya yang bernama Jake Gyllenhaal yang dalam film ini bermain sebagai Jack Twist. Sebelumnya Nyonya ingatkan dulu ya guys, di sini Nyonya hanya sajikan rangkum filmnya saja yang sudah pasti tentunya full spoiler. Jadi, sebaiknya puaskan sensasimu dengan menonton film ini secara penuh. Film ini mengisahkan betapa tak mudahnya hidup seorang pria yang bernama Ennis, seorang cowok berperawakan kekar dan macho dengan pribadi yang jarang berbicara, pandai duel, tapi lembut hatinya. Kepahitan hidup yang dialami Ennis, terlebih di masa kecilnya, masa di mana ia dan saudaranya selalu mendapat didikan keras dari sang ayah. Hingga suatu ketika, Ennis kecil harus dipaksa oleh ayahnya melihat sesuatu yang tak bakal pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Bahkan, hal itu justru menimbulkan trauma hingga ia dewasa. Tak cukup sampai di situ guys. Tak lama berselang, Ennis kecil harus kehilangan kedua orang tuanya yang meninggal akibat kecelakaan. Sehingga ia harus hidup dengan kedua kakaknya. Yang itu pun tak berlangsung lama guys. Karena setelah kedua kakak Ennis menikah, Ennis pun harus berjuang hidup sendirian dengan sejuta beban rasa dari masa lalunya. Maka tak heran guys, di balik tubuh macho dan kekarnya, Ennis selalu nampak tertunduk, seolah tak percaya diri. Jarang sekali terlihat senyum di bibir pemuda itu. Sampai pada akhirnya, ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Jack Twist, yang tanpa diduga justru mampu membuatnya tersenyum bahagia. Kehadiran Jack mampu membuat Ennis menyandarkan jiwanya yang selama ini rapuh. Rangkum kisah lengkapnya setelah ini. Sinema Nyonya siap beraksi. Scene awal dalam film memperlihatkan Ennis yang telah sampai dari perjalanan jauhnya dan kini ia tengah menunggu seseorang di suatu kantor peternakan. Tak lama berselang, datang lagi seorang pemuda dengan truk bututnya yang ternyata melakukan hal yang sama dengan Ennis, yaitu menunggu seseorang di kantor itu. Cukup lama mereka berdua menunggu, tapi tak ada perbincangan di antara kedua pemuda itu. Yang satu pendiam, yang satunya lagi gak bisa diam guys. Kemudian datang bos peternakan itu dan menyuruh mereka berdua masuk ke dalam ruangannya. Bos yang bernama Aguirre itu memutuskan menerima mereka untuk bekerja mengembalakan ribuan domba milik dinas perhutanan. Sesuai dengan peraturan, Aguirre memberitahu pembagian kerja kepada mereka, di mana Ennis ditugaskan mendirikan dan tidur di tenda, memasak dan menyiapkan makanan, membuat daftar belanjaan untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Dan yang lebih gak enak lagi guys adalah tugas yang diberikan untuk Jack Twist. Mungkin karena dia adalah pemain rodeo, dia harus mau tidur bersama ribuan kawanan domba yang jaraknya beberapa mil dari tenda yang dijaga Ennis. Jack dilarang menghidupkan api atau meninggalkan jejak agar domba-domba itu aman dari hewan pemangsa. Jack ditemani oleh seekor anjing dan hanya diperbolehkan mendatangi tenda untuk keperluan makan saja. Jadi intinya guys, mereka seharusnya tak boleh tidur bersama. Dari sekian jam mereka bersama, baru sekarang mereka saling bertegur sapa guys, dan mengenalkan diri, lalu melanjutkan keakraban mereka sembari menunggu jemputan ke lokasi kerja di Brokeback Mountain. Tibalah saatnya bagi mereka menuju lokasi di pegunungan itu. Terlihat sang kurir belanja mengingatkan Ennis untuk jangan memesan sup, dikarenakan mereka sulit untuk membawanya. Ennis pun tak keberatan karena memang dirinya tidak begitu suka dengan sup. Jadi mereka hanya memesan kacang merah untuk menu makan mereka.
Adegan selanjutnya terlihat kekompakan mereka dalam bekerja. Dalam diamnya, Ernest menyiapkan tenda peralatan makan. Demikian dengan Jack yang selalu membantunya meski diselingi lelucon bermain rodeo dengan kudanya. Demikian seterusnya guys, hingga waktu terus berlalu. Menjelang malam, Jack harus bersiap menemani tidur kawanan domba, sedang Ernest kadang mengisi kegabutannya dengan mengukir sebuah boneka dari kayu. Sampai suatu ketika, Jack mulai bosan. Dia tidak tahan dengan kesepiannya. Dia bosan setiap hari hanya memakan kacang merah. Ernest yang lebih nerima pun dengan senang hati menawarkan untuk berganti tugas. Tapi sayangnya, Jack tidak bisa memasak. Ia hanya mampu membuka kaleng kacang. Menyadari Jack yang telah bosan memakan sayur kacang, Ernest pun mencoba memesan bahan lain kepada kurir belanja. Tapi hal itu tak ia dapatkan. Jadi, mau gak mau Ernest pun harus memesan sop. Pada saat Ernest kembali dengan membawa bahan makanan, tiba-tiba kudanya pun terkejut dan ketakutan dengan kemunculan beruang di depan mereka. Sontak saja, kuda yang ia tumpangi dan kuda yang mengangkut bahan makanan lari tunggang langgang, yang mengakibatkan Ernest harus terjatuh. Dan apesnya lagi, bahan makanan yang dibawanya pun ikut tak terselamatkan. Sementara Jack yang telah lama kelaparan merasa kesal karena telah seharian menunggu kedatangan Ernest. Tapi kekesalannya pun lenyap begitu melihat kejadian dan kondisi yang dialami sahabatnya itu. Melihat situasi mereka, Jack pun mengusulkan ide untuk menembak salah satu dari ribuan domba. Tapi Ernest kurang setuju. Dan pada akhirnya mereka menemukan ide yang tak begitu berisiko. Jack yang selalu meleset bila menembak buruannya, kali ini ia harus menyerah dengan kemampuan Ernest yang lebih jitu menembak target mereka, yaitu rusa. Mungkin karena situasi, timbullah kekompakan dan rasa saling peduli satu sama lain. Dan tanpa mereka sadari, terjalin kedekatan istimewa di antara mereka. Ernest yang selama ini pendiam bersama Jack tanpa ia sadari dirinya mampu lepas dan bebas berbicara. Ernest yang awalnya murung bersama Jack, ia temukan kebahagiaan dan semangat, terlebih melihat tingkah pola sahabatnya itu. Suatu ketika, Jack yang tetap kesepian dan tak tega membiarkan Ernest terus menggantikannya tidur bersama kawanan domba yang letaknya sangat jauh, Jack pun memutuskan memindahkan tendanya agar mereka tetap dekat. Suatu malam, kondisi kedua pria itu tengah mabuk berat. Sampai-sampai Jack merasa tak mampu pergi mendekati kawanan domba. Lalu ia pun memutuskan tidur di luar tenda. Melihat Ernest yang menggigil kedinginan, Jack pun tak tega dan menyuruhnya tidur di dalam tenda. Dinginnya malam itu membuat Ernest tak punya pilihan lain. Ia pun bergegas masuk ke dalam tenda. Tiba-tiba tangan Jack meraih tangan Ernest. Kagetnya Ernest yang lambat ternyata bukan bentuk penolakan guys. Sadar dengan hasrat yang sama, galut enak pun terjadi juga. Akibat pergulatan semalam, pekerjaan mereka pun menjadi kacau, lantaran beberapa domba diketemukan mati di mangsa. Scene berlanjut, nampak kedua pria ini tengah terduduk memikirkan kekacauan pekerjaan mereka, dan terlebih memikirkan pergulatan yang terjadi semalaman. Sampai akhirnya Ernest menginginkan mereka untuk menutup rapat kejadian itu, karena pada dasarnya ia bukan homo. Demikian juga dengan Jack yang tak menyangka hal ini bakal terjadi. Tapi guys, tanpa mereka sadari, sejak kejadian itu, keduanya justru terperangkap dalam masalah yang tak mudah untuk dihadapi, yang sewaktu-waktu menjadi bom waktu buat mereka. Terutama Ernest yang memiliki trauma terkait hal ini, sehingga Ernest selalu mengalami peperangan di pikiran dan hatinya. Tak dipungkiri guys, memang tak mudah melawan hasrat cinta yang dirasakan, terutama bagi jiwa yang sebenarnya sakit, letih, dan selalu sendiri, tiba-tiba tergandeng oleh rasa yang tulus yang mampu menggali kedalaman diri kita. So, apa artinya mata bila hati telah berbicara? Hormon pun ikut-ikutan gila guys.
Mungkin masuk akal bila hasrat mengambiarkan pun menjadi suatu efek yang berasa nendang dan nagih juga guys. Brokeback Mountain menjadi saksi dan tempat bagi mereka untuk menerima dan menjadi diri mereka sendiri. Di Brokeback Mountain, mereka bisa tertawa lepas, bebas, dan bahagia. Sampai suatu ketika, tanpa disadari hubungan spesial itu tercium bos mereka, yang pada akhirnya membuat berbagai alasan mengakhiri tugas mereka di tempat kenangan itu. Di scene ini, saatnya mereka harus terpisah dikarenakan tugas mereka yang tiba-tiba terhenti tanpa mereka sadari apa penyebab pastinya. Yang mereka tahu, berhentinya mereka mungkin karena Tuan Aguirre kecewa dengan jumlah dombanya yang berkurang. Kini mereka berpisah guys, seolah nampak biasa dari luar, tapi bagi keduanya semua berasa cepat dan meninggalkan momen yang sulit dilupakan bagi kedua pria itu. Tak banyak kata dalam perpisahan itu guys, terlebih Enes, meski ada sesuatu yang disesali, tapi yang paling berat, dia harus kehilangan pegangan hidup, semangat, senyum dan kebahagiaannya. Meski ada yang hilang, tapi mereka harus berniat untuk tetap berusaha dan berjuang menjalankan hidup senormal mungkin. Enes pun kemudian menikah dengan gadis yang selama ini menjadi tunangannya, yaitu Alma. Waktu pun terus berganti guys, hingga bersama Alma, Enis dihadiahi dua putri, yaitu Junior Alma dan Jenny. Enis sangat bertanggung jawab dan menyayangi putri mereka. Meski ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, hubungan dengan Alma istrinya pun nampak harmonis. Sementara Jack, nasibnya masih melanglang buana. Beberapa kali main rodeo, tak satu pun kemenangan yang ia peroleh. Sampai-sampai Jack pernah mendatangi bos Aguirre berharap ia kembali dipekerjakan di Brokeback Mountain. Tapi justru saat itulah ia sadar apa yang menjadi kekecewaan mantan bosnya itu, yang ternyata Aguirre telah mengetahui hubungan tak lazimnya dengan Enes, yang akhirnya mengakibatkan mereka diberhentikan. Tak lama kemudian, keberuntungan pun menghampiri Jack. Di samping dia memenangkan permainan rodeo, di sana pula lah dia bertemu dan menikah dengan gadis cantik dari keluarga kaya. Gadis itu bernama Lauren Newsom. Dengan Lauren, Jack memiliki satu orang putra. Tapi sayang, hubungan Jack dengan ayah mertuanya yang keras dan sering mengatur rumah tangganya serta sering merendahkan Jack membuat pria itu tak bahagia. Sementara kita menuju ke kehidupan Enes guys, kehidupan dengan ekonomi yang teramat sulit, jauh dibandingkan dengan kehidupan Jack yang sangat berada. Nampak Enes keberatan kalau harus selalu memomong kedua putrinya, sementara ia pun harus bertanggung jawab dengan tuntutan kerjanya. Demikian pula dengan Alma yang tak memungkinkan mengurus anak di situasi yang demikian. Akibatnya, Enis pun kadang sangat sensitif dan mudah marah. Suatu hari, Alma memberitahu bahwa Enis mendapat kiriman postcard dari Jack, yang isinya Jack ingin menemuinya. Kepada Alma, Enis hanya memberitahu bahwa Jack adalah pemain rodeo dan teman memancingnya. Enis pun dengan senang hati membalas dan menunggunya. Selanjutnya guys, tampak Enis yang tak mampu menyembunyikan kegugupannya menanti kedatangan Jack. Tak lama kemudian, yang ditunggu pun datang juga. Terlihat senyum bahagia di wajah Enis. Saking kangennya guys, mereka pun lantas berciuman. Tapi mereka nggak sadar guys, Alma secara kebetulan melihat adegan yang membuat hatinya shock. Lantaran ia nggak nyangka suaminya yang sehari-hari nampak normal, tapi ternyata nggak masuk nalar. Bahkan Alma masih shock manakala Enes mengenalkan Jack padanya. Alma pun hanya bisa pasrah saat Enes meminta izin untuk pergi bersama Jack. Bukannya dapat ikan, mereka justru memancing, tapi memancing keadaan yang bakal bikin keruh dan tragis. Setelah melepas hasrat rindu yang luar biasa, keduanya lalu bercerita kisah masing-masing selama 4 tahun mereka terpisah.
Yang membedakan dari kedua cowok ini adalah Jack mengajak Ernest untuk lari, hidup berdua dengan uang dari mertua Jack yang bersedia membayarnya untuk pergi dari kehidupan Lauren istrinya. Sedangkan Ernest selalu menolak karena tanggung jawabnya sebagai ayah dan suami. Scene berlanjut dengan memperlihatkan kesetiaan Alma menunggu sang suami dengan hati yang berkecamuk. Tak berapa lama, Ernest pun kembali. Tapi lagi-lagi Alma harus menelan kekecewaan karena di saat yang sama justru Ernest dengan tanpa mempedulikan perasaannya pamit pergi memancing lagi. Bahkan sampai beberapa hari guys bersama Jack. Terlihat sang anak pun meminta dibawakan ikan sebagai oleh-oleh nantinya. Sayangnya, Alma tak mampu berbuat apa-apa. Ia hanya menangis meratapi nasib keluarganya yang telah diabaikan oleh Ernest. Sebenarnya, di setiap pertemuan mereka, Ernest selalu berusaha mengakhiri hubungannya. Tapi dia sendiri tidak tahu harus bagaimana guys. Sementara Jack terus meminta kejelasan hubungan mereka. Sampai akhirnya, Ernest ungkapkan peristiwa masa kecilnya kepada Jack. Peristiwa masa kecilnya di saat Ernest bersama sang kakak dipaksa ayahnya untuk melihat jenazah seorang pria pelaku homoseksual yang disiksa dan dibunuh secara brutal dan mengenaskan. Karena pada kenyataannya guys, bahkan hingga sekarang pelaku homo memanglah tidak aman. Hal itulah yang sebenarnya menghantui Ernest hingga saat ini. Terlebih menyadari dirinya yang kini menyukai sesama jenis. Kenyataan itu membuat Ernest semakin murung. Demikian juga dengan Jack yang mencoba untuk saling menguatkan. Tanpa mereka sadari, kemelut rumah tangga kedua cowok itu sudah semakin diambang kehancuran. Ekonomi yang semakin menghimpit membuat Alma harus membanting tulang sendiri akibat Ernest yang jarang bekerja dan sering memancing. Sedang Ernest marah dan keberatan mengurus anak-anaknya. Sementara di sisi lain, Ernest menuntut tambah momongan tanpa kejelasan pertanggungjawabannya. Terlebih, Alma sudah tak ingin lagi mentolerir hubungan suaminya dengan Jack yang terus berlanjut. Sampai pada akhirnya, ibu malang itu memutuskan untuk bercerai dari lelaki yang membingungkan itu. Sementara tabiat Jack yang berubah dan semakin sensi menjadi bahan gunjingan karyawan lain dan jadi beban tersendiri buat Lauren istrinya. Pertengkaran karena hal kecil pun dengan istrinya sering terjadi. Puncaknya guys, suasana menjadi tegang saat mertua Jack berkunjung dan makan di rumahnya. Saat itu sang mertua terlalu mencampuri urusan cucunya. Ayah Lauren tak ingin cucunya itu tumbuh menjadi banci. Merasa tersindir, spontan emosi Jack pun meledak. Scene berlanjut dengan Jack yang sangat bahagia mendengar kabar perceraian Ernest. Dengan penuh girang, ia pun segera menemuinya. Tapi sayang guys, Ernest menunda dan seolah keberatan pergi bersamanya. Lantaran ia harus bersama kedua putrinya yang selama ini jarang ia perhatikan. Jack pun akhirnya pergi. Tanpa Ernest tahu dan sadari, Jack sangat sakit hati dan pergi ke Meksiko untuk melampiaskan nafsu dan kekesalannya. Sementara di tempat yang berbeda, Ernest tengah mengunjungi putrinya dan sekaligus makan bersama mantan istri dan suami barunya. Ernest tak pernah mengira bahwa Alma telah lama tahu dan bahkan kini ia mengungkit hubungannya dengan Jack yang justru membuat keduanya bertengkar hebat. Kedua pria yang tengah galau ini guys mencoba menghibur diri dan saling bertemu, tapi selalu diakhiri dengan pertengkaran. Scene berlanjut dengan perkembangan Ernest di mana dia mulai mencoba membuka hati manakala seorang gadis mendekatinya. Gadis itu bernama Casey. Mereka pun nampak semakin akrab guys. Ernest pun berjuang untuk kembali normal dengan mengenalkan Casey dengan putrinya Junior. Ernest dan Casey pun sepakat serius untuk menikah. Sementara guys, Jack yang lebih memilih terpuruk karena obsesi homonya semakin tak jelas arahnya. Lauren pun kembali kecewa dengan sikap Jack. Dan parahnya lagi, Jack justru bertemu dengan pria yang senasib dengannya.
so I can use it whenever I want. Meski usia tak lagi muda, bagai siklus guys, Jack dan Ernest akhirnya masih bertemu. Memang tak mudah bagi Ernest ingin lepas sepenuhnya dari Jack. Pertempuran di hatinya sungguh luar biasa. Setidaknya arah dan niat Ernest sudah benar. Masalahnya Ernest tak tega dengan Jack yang kadung cinta mati dengannya. Dengan sangat hati-hati, Ernest sering menyadarkan Jack. Tapi akibatnya justru Jack makin emosi. Jack merasa tak ada kejelasan dari 20 tahun hubungan mereka. Jack marah guys, karena Ernest tak lagi seperti dulu yang gampang ditemui. Jack tidak tahan terlalu lama berpisah dengan Ernest. Ya terang saja kan guys, niat dan arah mereka telah berlawanan. Dalam bahasa populernya, Ernest itu sedang mundur alon-alon, walau nggak mudah. Ernest menjadi marah guys, manakala Jack justru terjerumus di lokalisasi Guy di Meksiko hanya karena pelampiasan kecewa dan rasa rindu kepada Ernest. Kemarahan Ernest semata karena ia ingin Jack selamat dan tak berakhir tragis. Ernest pun hanya bisa menangis karena ia pun merasa angel tenan dan tak mudah juga untuk melupakan Jack. Kini, keduanya hanya bisa pasrah dan memperbaiki diri. Bagai jatuh ketimpa andong, Ernest yang masih galau dengan Jack, akhirnya ia pun harus kehilangan Casey yang punya pacar lagi akibat sikap dinginnya selama ini. Suatu hari, Ernest menerima sebuah postcard, bukan mengabarkan kedatangan Jack, melainkan kabar tentang kematiannya. Hal yang selama ini ia khawatirkan bakal terjadi. Saat itu juga, meski belum pernah bertemu, Ernest dapat menghubungi istrinya. Lauren bercerita bahwasannya Jack sering bercerita tentangnya. Lauren pun tahu bahwa Ernest adalah teman spesialnya. Dalam pembicaraan itu, Lauren menceritakan kejadian yang mengakibatkan Jack mati. Meski ditutup-tutupi, Lauren berusaha menjelaskannya. Demikian juga dengan Ernest, dia lebih meyakini dugaannya bahwa Jack telah dibunuh ketimbang penjelasan Lauren bahwa Jack mengalami kecelakaan saat memompa ban dan mati. Dan yang lebih membuat terenyuh guys, Jack berpesan kepada istrinya untuk menaburkan abunya di Brokeback Mountain. Setelah menutup teleponnya, Ernest pun langsung menuju ke rumah orang tua Jack, karena di sanalah abu Jack disimpan. Di rumah itu, Ernest bertemu dengan ayah dan ibunya Jack. Suasana sedih sangat kental di ketiganya. Kepada mereka, Jack pun banyak bercerita tentang dirinya. Ernest memang teman yang paling istimewa buat Jack, terutama ayah Jack guys. Dengan tatapan dingin, ia seolah paham tentang hubungannya Ernest dengan mendiang anaknya. Sang ayah seolah tahu nasib yang menimpa Jack. Tapi sayang guys, Ernest gak berhasil membawa abunya Jack, lantaran akan disimpan di pemakaman keluarga. Tapi guys, oleh sang ibu, Ernest justru disarankan masuk ke kamar pribadi Jack yang sengaja tak dirubah oleh orang tuanya. Dan di dalam kamar itu, banyak kenangan tentang mereka di Brokeback Mountain tersimpan. Hati Ernest pun runtuh dan tak kuasa menahan tangis manakala ia memeluk baju dengan noda darah. Karena baju itulah yang terakhir dipakai Jack dan menjadi kenangan bersamanya. Beruntung, sang ibu pun memperbolehkan Ernest membawa baju itu. Lalu ia pun pamit dengan nafas lega. Scene akhir dalam film ini memperlihatkan kesendirian kehidupan Ernest, tentunya dengan kasih sayang putri tercintanya yang selalu mengunjungi dirinya. Kesendirian yang ia pilih dengan membawa kenangan cintanya saat bersama dengan Jack. Oke guys, kelar sudah filmnya dengan ending yang menggalaukan. Oke guys, thanks buat yang sudah nonton videonya. Bila sobat masih pengen nonton video kami, silakan klik koleksi film Sinema Nyonya yang lain di layar Anda. Jangan sungkan request film Anda ya, segeralah tulis di kolom komen. Semoga sajian kami dapat menghibur, menambah semangat dan menginspirasi sobat dimanapun berada. Mohon kami dimaafkan jika banyak kekurangan dalam penyampaian dan penyajiannya. Dan jangan lupa tetap dan dukung kami dengan klik tombol like, share, komen, dan subscribe agar sajian kami lebih baik dan dapat nyekolahin dan minterin nona-nona kami di rumah. Akhirnya, Sinema Nyonya mohon pamit. See you next time.
Matur nuwun dan dadah.